Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu mengenai permasalahan yang ada di website SSCASN, khususnya bagi pelamar P3K tahun 2022. Permasalahan yang ada di website SSCASN ini tidak bisa memilihnya formasi, dan ada notifikasi di bagian bawah itu formasi tidak tersedia ya. Dan ini banyak, hampir setengah dari jumlah pelamar itu mengalami kendala yang sama. Salah satu, nah ini sudah saya temukan alasan mengapa tidak bisa memilih formasi dan formasi tidak tersedia ya. Jadi menurut PLT Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara, Pariono mengatakan penyebab pilihan P3K guru tidak muncul di halaman SSCASN kemungkinan karena masih ada finalisasi formasi. Finalisasi artinya formasi yang sudah disetujui oleh Menpan sudah selesai diinput di SSCASN oleh instansi. Jadi finalisasi ini masih proses. Jadi ketika Bapak Ibu menemukan kendala tidak bisa memilih formasi, artinya proses ini masih sedang berlangsung gitu ya. Padahal dalam kenyataannya itu, atau dalam pernyataan dari BKN itu, jadwal resminya sudah rilis, namun masih ada kendala seperti itu ya. Jadi ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua yang mengalami kendala yang sama. Sudah rilis jadwal resmi tapi masih banyak kendala. Artinya di sini di lapangan itu dari pihak Pansenas tidak bisa menjamin bahwa semuanya itu berjalan lancar. Jadi di sini kita slide berikutnya ada gambar atau screenshot dari salah satu peserta P3K guru ya. Jadi di sini ketika login menemukan poin-poin permasalahan seperti pertanyaan yang slide sebelumnya dari peserta P3K. Nah, di sini ada poin pertama yang menjadi permasalahan, yaitu kita lihat di bagian tanda panah nomor 1 ini, penjelasannya di samping kiri, sistem mendeteksi sesuai linearitas ijazah. Proses ini melalui verbal ijazah pada halaman info GTK. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang guru, itu akan secara otomatis sistem mendeteksi linearitas dari ijazah Bapak Ibu yang sebelumnya itu sudah di verbal melalui halaman info GTK. Tapi bagi non guru itu proses masih tahap finalisasi formasi seperti yang dikemukakan oleh PLT Biro Hukum dari BKN itu ya, Pariono, Bapak Pariono, itu masih tahap finalisasi atau masih tahap proses finalisasi formasi. Jadi kenapa tidak bisa milih sesuai yang kita harapkan, misalnya non guru atau teknis. Nah, itu karena hal seperti itu ya. Jadi semoga untuk poin 1 ini bisa menjawab permasalahan atau unek-unek yang sekarang kita alami bersama gitu. Karena sebagian besar peserta itu mengalami hal yang sama ketika masuk ke halaman SSCASN. Tidak hanya guru melainkan non guru juga. Nah, kemudian di sini ada notifikasi di bagian gambar atau bagian bawah ini tertulis mengenai mohon maaf formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Padahal kita yang prioritas 2, prioritas 3 itu kan punya harapan gitu untuk bisa masuk atau mendaftar di SSCASN. Nah, penjelasan pada tanda panah 2 ini masih dalam proses injek dari Kemenpan, artinya belum sepenuhnya selesai. Bagi prioritas 2, prioritas 3, dan prioritas 4 atau peserta umum menunggu pemetaan formasi oleh P1. Jadi informasi yang saya dapat ketika ini pada surat edaran dari Pemkab masing-masing wilayah, kemudian saya baca dan ternyata formasi yang ditujukan pada surat edaran Pemkab tersebut itu
formasi yang diutamakan untuk prioritas 1. Jadi ketika kita kategorinya prioritas 2 dan prioritas 3 itu tidak bisa memilih ya, karena memang sekarang prosesnya itu sedang dalam inject atau memasukkan penginputan data lah, bahasa umumnya, oleh beberapa kementerian termasuk Panselnas juga. Jadi untuk P1, P3 dan pelamar umum itu harus menunggu ya, karena memang Pemkab sudah mengeluarkan surat edaran, tapi prioritasnya itu untuk pelamar prioritas 1. Jadi ketika sudah selesai mungkin ya, jadi bisa normal kembali. Jadi mungkin butuh waktu dan kita tunggu informasi berikutnya. Yang jelas ini sebagai informasi tambahan dan menjawab keresahan kita bersama juga. Kemudian di sini ada tombol selanjutnya ya. Jadi tombol selanjutnya ini tidak bisa diklik, padahal kita itu sudah masuk ke tahap pendaftaran, di mana tahap pendaftaran ini semua pelamar harus ke tahap resume. Nah, pada jenis seleksi Bapak Ibu mengalami kendala tidak bisa melanjutkan atau tidak bisa menekan tombol selanjutnya. Alasannya itu karena masih ada sistem yang sepenuhnya belum siap. Ini diperjelas oleh PLT BKN dalam pertemuan secara daring ya di situs BKN. Itu BKN bahwa proses ini membutuhkan waktu dan tahapan. Meski jadwal sudah terbit, tapi fakta di lapangan tim Panselnas khususnya masih mengalami kendala teknis, terutama bagi pelamar P2, P3 dan umum. Jadi seperti yang poin 2, kita menunggu dari ketuntasan prioritas 1. Ketika prioritas 1 sudah tuntas, maka mungkin proses berikutnya ini ke prioritas 2 dan prioritas 3. Bahkan nanti kalau masih ada sisa formasi, ini masuk ke pelamar umum gitu ya. Dan kalau Bapak Ibu pahami di buku panduan itu, dan di video-video sebelumnya saya sudah upload mengenai dibukanya prioritas 2 itu ketika masih ada formasi dari prioritas 1. Nah, dibukanya prioritas 3 itu sisa dari formasi prioritas 2. Jadi seterusnya itu beruntun. Ketika masih ada formasi dari P1, P2, P3, maka nanti pelamar umum juga ikut ini gitu ya, ikut menjadi peserta. Intinya nanti menunggu lebihan formasi, intinya seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi solusi atau menjawab keresahan Bapak Ibu semua tentang permasalahan yang ada di website SSC ASN. Semoga informasi ini bermanfaat. Sebelumnya saya ucapkan